janji dan nurani. Kembali lagi ke People di Musisi Alam Gaib. Musisi Alam Gaib. Iya, musisi alam gaib. Kenapa harus di sini tempatnya? Ya, saya sedikit speechless ya pas datang ke sini karena lokasinya benar-benar Ini nggak berhenti merinding ini? Hah? karena hujan, gerimis. Terus karena ini di lokasi cukup dataran tinggi, Ya. udaranya dingin. Dan yang pasti suasana gedungnya yuk. Ini tuh memang salah satu gedung yang terbengkalai kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. 4-5 tahun. Jadi gedung ini beroperasional tuh dari 2010 sampai 2017, Ben. Oke. Nah, jadi selama 7 tahun beroperasional, dari 2017 sampai sekarang berhenti operasional. Ada kan kejadian-kejadian kayak kesurupan itu udah pasti terjadi lah di tempat-tempat yang angker gini mah kan. Terus apa kabar kita ini sekarang? Ya, kalau saya pribadi sih menyikapinya hal kesurupan itu sesuatu yang sangat sulit ya masuk ke dalam tubuh gitu. Sangat sulit. Si energi itu tuh gitu. Nggak tahu kan, sih kalau ya kondisi kesurupan mah kan bisa kapanpun masuk. Mungkin kalau misalkan yang kita yang ngelamun mungkin atau gimana gitu kan? enggak juga sih kalau saya ya. Karena untuk proses kesurupan sendiri yang saya ketahui harus melewati beberapa etape gitu sampai salah satu material di tubuh kita bisa terakses oleh entitas itu baru ke jumper gitu. Baru masuk kesurupan gitu. Kalau saya sih gitu ya. Karena kan yang saya lihat mah yang kesurupan pasti misalkan lagi kayak begini-begini gitu ya, eksplorasi atau apa, tiba-tiba bus masuk aja. Ya mungkin kan itu psikis. Terus atau enggak ada punya dia beban masa lalu, trauma yang akhirnya dengan ambience tempat itu dia ke-trigger dan muncul lagi. Jadi seakan-akan atau ya terakhir acting. Kalau saya ya nggak tahu yang lain. Mending panggil Mbak deh. Mbak, harus ada Mbak. Mbak. Bentar. Bentar. Tadi ketangkap sih. Oke. Tadi ketangkap sih. Ketangkap. Iya. Ya udah. Cuma ya karena di sini portal gitu kan. Nah, kondisinya tadi saya sempat diskusi sama Bendra, Mbak. Ya. Perihal kesurupan. Proses apa yang bisa kesurupan, seorang bisa sampai kesurupan gitu? Dan ternyata orang-orang yang kesurupan itu mereka yang mudah sekali terkendali. Udah terkendali. Dan banyak sekali terkendala di kesadarannya. Jadi orang-orang yang kesurupan seperti itu, jadi begini kesurupan dan teknisnya. Teknis kesurupan. Iya. Energi dari makhluk astral. Itu ngejamming orang si kesadaran orang tersebut. Di dalam tubuh manusia itu ada energi namanya ruh, gitu kan, atau ruh. Jadi si makhluk dari luar itu tidak masuk ke dalam sebetulnya. Tapi dia itu mengendalikan si otaknya, ngejam dengan frekuensi yang lebih tinggi, dan akhirnya orang tersebut kehilangan kesadaran. Sehingga orang tersebut dikendalikan oleh makhluk astral tersebut. Dikendalikan oleh makhluk astral. Karena sama orang-orang yang stres. Stres. Psikis ya berarti ya. Psikis. Terus kedua, orang yang memang pada dasarnya ketika sejak lahir sudah aktif si pituitarinya. Pituitary gland. Pituitary gland itu ada di otak itu ada ada kelenjar. Nah, jadi antara pituitari dengan pineal itu bertetanggaan dia. Nah, si pituitari bisa berfungsi sebagai antena dia. Antena yang menghubungkan antara kita dengan dunia di luar kita. Bisa dengan dunia astral, bisa dengan dunia-dunia yang lain. Bisa dengan dunia-dunia yang ada di dimensi transisi dan sebagainya. Iya. Nah, itu. Dan kadang-kadang itu terhubung. Ada yang sengaja menghubungkan diri. Ada yang tidak sengaja. Ada juga yang itu sebetulnya orang-orang yang seperti tadi. Orang-orang yang gimmick-gimmick. Acting. Yang tadi kata Bendra acting gitu ya. Berarti itu sangat memungkinkan ya. Sangat memungkinkan.
asal dia ini aja, asal dia apa bisa beraktingnya begitu kan. Oh, gerbok. Nah, tadi kan disebut juga lokasi ini portal ya. Iya, portal di sini. Berarti ada kesamaan dengan di episode sebelumnya. Iya, cuma portal di sini berbeda. Nah, itu bedanya kenapa, Mbak? Portal di sini pindah-pindah. Dinamis berarti. Keren. Iya. Bab yang menyebabkan portal itu statis dan dinamis, Iya. itu tuh apa setup alam sekitarnya? Sebetulnya portal-portal itu bukan buatan alam ya. Itu dibikin Teknologi berarti. teknologi. Dibikin itu. Portal-portal itu dibikin. Jadi secara alami tidak ada portal itu. Jadi alam itu tidak ada. Memang menyediakan jalannya, tapi untuk membuka jalannya itu perlu teknologi gitu. Oke. Nah, teknologi ini dibuat oleh manusia. Manusia sejak dulu. Sejak dulu. Cuma manusia yang seperti apa? Memang hanya di planet bumi saja ini orang tinggal gitu. Nah, ini kayak people. Ini dia. Ini yang menarik. Iya. Jadi planet bumi ini hanya salah satu planet. Mubazir kalau alam sebesar begini, itu tidak ada kehidupan-kehidupan lain di luar angkasa. Di semesta ini banyak sekali portal, tapi ada portal yang menghubungkan antara suatu kekuatan dengan kekuatan, antara satu tempat dengan tempat, antara waktu dengan waktu. Jadi varian portalnya pun Macam-macam, beragam. tergantung program. Oke. Mantap. Ini di sini, portal di sini, itu menghubungkan ke satu dimensi, namanya dimensi Trondalo. Dimensi Trondalo itu ular besar, Iya, itu kayak ular besar gitu. Jadi zaman dulu itu ada Trondalo, ya orang sebut tuh naga-naga gitu ya, naga-naga ular-ular raksasa gitu. Yang dia kerjanya adalah untuk mengantarkan Dorval ke satu titik. Dorval itu alat untuk ini anti gempa ancient technology. Ini portal Trondalo. Di sini suka ada penampakan ular besar nggak? Iya. Iya. Karena sebelum kita melakukannya kita ada survei lokasi, Riset apa Iya. segala macam. Kita ngobrol-ngobrol, memang yang sering disebut tuh itu ular besar katanya. Awas ada ular besar. Iya. Nah, hal-hal itu kan saya masih sangat awam untuk perihal itu. Iya, Makanya iya. kita patut dicoba di sini nih, mesti Iya, ramai iya. gitu. Kang Diki udah coba jabarin bahwa tempat ini adalah salah satu portal yang dinamis, pindah-pindah, Iya. yang memang konteksnya ini lebih berbahaya dibanding portal astral. Jadi, Pantesan ya pas datang tuh sulit diterjemahkan si vibe energinya gitu. Ini jenis apa biasanya kan? Iya. Kalau saya pribadi sedikitnya tahu lah ini variannya jenisnya seperti apa. Tapi ya setelah dijelaskan oleh Mbak ya wajar karena ada suatu portal yang dinamis dan untuk peruntukan yang besar. Iya, seperti tapi itu. terus terang ini tekanan juga berat. Kembab juga tekanannya ini berat. oh, Biasanya nggak seperti ini kan, Mbak? iya. Tapi aman loh, Aman sih. aman ya. Mudah-mudahan lah. Ya Mbak aman, kamu Kalau enggak. kalau kalau Ya, bisa saya kita jangan lewat dari jam 12 aja ya. Oh, gitu. Oke. Siap. Kalau bisa. Kita gerak lagi yuk. Yuk, kita kan explore sekarang. Iya. Para pasukan matahari datang dari timur bumi, bersekutu dengan cahaya pagi yang hancurkan apapun yang dilewati. Bersekutu dengan pagi, hancurkan yang dilewati. Ya. Oh bukan. Ah. Iya. Oh, refleksi itu. Ini tempat luar biasa, Mbak. Ya tapi sayang kalau Mbak kelola lama ini bisa jadi bagus. Ini ya. Bisa kompromi. Iya. Bisa diobrolin. Sayang. Nah, di channel kita ini di dalam dari kita kan merinding gitu. Gak enakin Janti loh kamu. Memang pada nyamperin sih. Ops ya, Mbak? Ya harusnya pada nyamperin. Iya.
nggak akan ketangkap sama electromagnetic field, nggak akan ketangkap. Dia lepas ke atas tuh. Nggak akan ketangkap. Nah ya. Pakai itu nggak akan ketangkap. Itu paling di satu terus dia. Oke, iya dari tadi satu terus. Ya, nggak akan ketangkap pakai ini. Ini harus ditangkapnya pakai ini tuh. Oke. Tuh. Oke. Tadi waktu merinding itu mereka lagi banyak. Lagi banyak. Nah itu. Kamu berbakat jadi detektor ops gitu. Tuh di atas tuh. Nah ada yang merah kan? Ada yang kuat banget tuh. Tuh. Nah ini nih. Ini ya. Tuh. Dan mereka pada datang. Terus mulai ketika di komen tuh kabur. Oh iya. Ngerti mereka Ketika ya. di komen ya. Begitu saya foto mereka kabur. Tuh pada keluar tuh kaburnya tuh. Tuh pada tuh kan. Pada keluar ya. Tuh. Dia kelihatan menjauh. Ya. Tuh pada keluar dia. Itu kan kosong, nggak ada kaca. Iya, betul. Ya. Bolong. Ya bolong. Kosong itu kan kosong tuh nggak ada kaca. Jadi ketika kita menghadap ke sana, Iya. mereka tiba-tiba berbondong, langsung merinding, sering gitu kan. Ya. Ini teh kasabisan nih. Langsung saya foto, cepret, tangkap banyak kan ya. Iya. Nah, kayak people jadi proses merinding, ngerasain adanya energi apa segala macem. Kalau dengan astral expert kita bisa dijelaskan dan ada buktinya. Jadi tidak hanya sebatas verbal yang sifatnya subjektif. Gitu ya, kayak people. Iya. Besar. Iya, ini banyak. Ini ruangan apa nih? Ya. Tapi di sini enggak sih. Coba saya coba masuk ya. Ya. Coba. Kita nggak akan ini, kelihatannya nggak akan. Coba tahan di situ. Tahan di situ. Tahan di situ. Ini nggak akan ada sih kalau di sini. Nggak akan kedeteksi juga. Di sini nggak akan kedeteksi juga. Sebentar, tahan. Ada satu tadi. Ada ya, ada Tahan, satu. tahan. Tahan. Orb di sini. Nah, ada. Tahan dulu. Ada, tahan. Sekali lagi. Nah, soalnya ini apa? Orbsnya juga bergerak terus, pergerakannya luar biasa. Bisa ini ya. Iya. Bisa nembus tembok. Bisa menembus tembok, dan yang paling penting orb di sini itu lebih cerdas daripada yang lain. Jadi Ruangan ini? di Oh, di sekitar sini. ya, karena portal di sini kan itu portal Trondalo. Ya. Nah, kalau portal Trondalo itu si orbsnya juga dia nggak akan ketangkap sama ini. Serius loh kayak Nggak akan. tadi satu terus. Biasanya kalau Iya. di tempat yang spooky, dia responnya cepat si EMF ini. Iya. Ada satu dan ada satu titik yang awal-awal datang itu ada cuma sebentar karena yang Iya, portal dinamis bergerak, itu. ya portal dinamis. Dia bergerak terus. Coba kita ke bawahin. Ini juga tuh. Biasanya kan ini ada gerak. Iya. Ini nggak ada tuh. Bener-bener ini nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena mereka terpengaruh oleh pergerakan portal sehingga si energi-energi yang ada di orbsnya itu benar-benar cerdas. Bisa Makanya- masuk akal sekali Mbak. Iya. Ketika tadi Mbak di awal berbicara tentang IQ seseorang itu yang mudah dijamper ketika IQ-nya rendah, Iya, berhadapan dengan orbs yang cerdas, iya, ya mungkin kan head to head-nya jadi nggak seimbang gitu loh Mbak. iya. Justru karena warga sekitar tuh lokasi itu yang paling spooky. Iya. Mbak. Tapi setelah kita coba Iya. Ntar ya. sama Mbak di verifikasi lewat video dan bahkan alat ini tidak mendengar, tidak dominan. Biasanya ini alat yang paling Sensitif itu. Iya. sensitif untuk membantu kita dapat data. Kita udah beberapa kali ambil video. Ini selalu membantu buat data pergerakan. Nah, di sini mulai muncul nih. Tahan dulu ya, tahan dulu. Jangan dulu lampu, jangan dulu. Jangan dulu.
Oh ternyata di sini, bukan yang itu ya? Iya, sebelah ya. Ternyata yang ini. Sebelah tengah. Di sini banyak banget. Ini ketangkap saya sama kamera ya. Masuk nih lokasinya ini nih. Jadi ada setup kamar mandi, mungkin biasanya cewek yang cowok atau kebalikannya. Nah, ruangan sebelah ini Iya. Tapi tahan dulu ya, tahan dulu ya. pakai kamera pocket. Wah terlalu terang pantulannya. Pantulannya terlalu terang, tapi ada sih. Ada gede. Dekat lagi bang. Iya. Ada gede. Nah ini. Ini mah nggak ada tuh. Stabil. Sama sekali nggak ada. Bahkan yang dikatakan tempat ini akar apa segala macam ya ternyata ada treatment dan metode lain yang bisa kita konfirmasi dari alat yang ada kan. Nggak melulu itu. Yuk kita ini lagi yuk. Dan satu tempat di Ya. pojok. Kita Kang Diki, karena udah kedatangan tamu spiritual, kawan gaib, kita langsung eksplorasi deh ke tempat supaya tamu kita ini bisa mulai mempresentasikan apa yang dirasakan. Ya. Oke, siap Mbak. Sebentar. Oh, Ini ada yang lucu. Itu peliharaan siapa ya? Dan dia nonton loh di depan kita. Dia tidak masuk ke frame loh. Ngerti tidak dia ya? frame. saya ngeri ini Mbak, ini ke leher. Kamu merinding terus dari tadi. Tadi ngikutin soalnya. Iya. Di bawah. Nah. Tuh ada ininya tadi, ada orbsnya. Tapi dia tidak masuk in frame ya. Ngerti dia mungkin karena Ini tuh ya. Dia kalau baru dipanggil baru masuk. setelah di present. Iya. Ya. Tamu spiritual yang satunya lagi nih. Dia kalau belum dipanggil in frame dia belum masuk tuh. Pintar nih, kucing siapa itu deh. Tuh balik lagi, dia balik lagi ke posisi semula. Yuk kita jalan yuk ke tempat itu yuk teman. Ini apa ini? Oh, sarang laba-laba. Kalau misalnya ini sarangnya seperti ini, laba-labanya segede apa ya? Itu banyak kotoran. Ini kotoran Iya. Melawat ke finish. Ternyata mereka seniman juga ya. jadi Iya. Oh, ini bisa jadi indikator nggak sih Pak? Selain tempatnya kosong gitu ya, terus dimanfaatkan jadi sarang, tapi ada Iya. indikator spiritual nggak tentang kotoran-kotoran ini? Begini, kalau memang ini ya, kalau memang ada semacam begini, ini kan malam ya, kalau lawarnya memang nggak ada. Kita harus lihat siangnya dulu. Oke. Siangnya seperti apa? Sebentar. Saya mau ambil dulu ini. Oh, waduh, banyak banget. Bentar. Ini tuh ngegasnya, aduh kurang polos. Hilang tuh. Dia bergerak turun ke bawah. Tapi luar biasa ini nih. Nih. Oh. Jangan-jangan si hewan itu tuh mengincar lokasi yang emang banyak sumber energinya, Mbak? Atau gimana? Begini. Kelelawar, terutama kelelawar, mereka punya sonar. Ini sonar. Sonar.
Jadi si sensor-sensor sonar itu mereka mencari tempat yang aman. Dan itu biasanya ada yang paling kuat di antara mereka yang mengarahkan. Makanya mereka sering bergerombol kan. Ya, ya. Tapi di satu tempat mereka menyebar, lalu kemudian kembali lagi ke sini bergerombol lagi. Nah, mereka tuh ada pemimpinnya loh. Ada bosnya nih. Cuma si bosnya ini membaur dengan mereka. Nah, biasa tempat-tempat yang seperti ini biasanya memang ada yang disukai oleh follower itu yang membuat mereka nyaman. Nah, yang membuat mereka nyaman itu energi. Di sini energinya cocok untuk mereka. Karena ini suhunya lebih lembab, lebih hangat ya, hangat lembab gitu ya. lembab ya. Dan mereka suka di tempat yang lembab itu memang yang namanya codot-codot atau kelelawar gitu. Tapi di sini juga banyak korupsi. Iya. Barusan di ini kan ada yang besar kuning emas ya. Kuning emas. Kenapa hanya ruangan ini yang hawanya beda, Pak? Iya. Tadi kan kita udah masuk beberapa ruangan ini, hawanya sama. Ya secara sirkulasi pun ya relatif sama lah. Iya. Ini tertutup nggak? Coba. Tapi ada tuh, ada lubang udara, ini gate-nya juga lumayan besar. Ini bukan lubang udara, ini mah jebol. Ya jebol dan berfungsi sebagai lubang udara selanjutnya. Syaratnya kaca kok nggak salah. Iya. Iya sih, di sini lebih lembab ya, di sini lebih lembab. Nah, Vanessa, secara penglihatan Vanessa ya, ngerasain apa sih di sini? Panas ya hawanya ya. Oke. Lebih apa? Dia tuh pindah-pindah kalau menurut saya sih. Pindah-pindah. Tadi. Kalau menurut aku sih di Katoran mereka suka dengan dari apa sih? Kotoran? Kotoran ini kan mungkin ada jadi mancing ya. Tapi Vanessa merasakan ada Tadi ada, sekarang udah pindah sih. orang pindah. Iya. Apa sosok apa tuh? Dinamis ya, di sini memang bergerak sangat dinamis. Sosok Kan apa? di sini. Sosok Hebatnya ini nggak kedeteksi, asli nggak kedeteksi. Iya. Di sini anteng aja terus ya mereka. Nggak prediksi sama sekali ya. Iya. enggak. Kalau kemarin tuh ditempelin gini aja. Jadi andalan pada di nempel, ya. episode sebelumnya Iya. ini jadi andalan loh. Di sini asli, benar-benar seolah-olah nggak ada apa-apa. Mereka tuh nggak mau kedeteksi ya. Bang. Iya. Mereka tuh bergerak tuh luar biasa cepat raya. Makanya pakai kamera pun mereka langsung Iya, menghindar. Iya, menghindar gitu. Vanessa tadi ada melihat sesuatu gitu pas datang atau saat ini mungkin. kalau sekarang ini saya lagi nggak ngerasa ada sih. Oke, Tapi iya. yang pasti pas tadi begitu nyampe itu kan kita ada pilar ya. Aku ngerasa di pilar kedua sih. Langsung nengok. Jadi nggak tahu ini kayak kompas aja langsung nengok. Dan ternyata pas Mbak datang pun juga Mbak langsung foto kan dari situ kan. Tapi benar sih tadi pas ketika kita ngobrol di ini ya, tadi ngobrol di kafe. Itu kan itu connect ya. Kawan gaib ini connect, Vanessa ini connect. Memang benar tuh bawaannya putih kan. Ada yang putih tapi sudah tertutup dengan kotoran ini. Dan tadi relatif putih semua lantai ya. Iya. Gitu. Iya putih. Ini Iya. putih. Ini putih. Lantainya putih nih. Iya, Kalau kita putih. Ini putih. Jadi gimana ceritain dong, cerita Putih. mimpi satu hari sebelum kesini tuh gimana? Dapat vision apa sih sebetulnya, Vanessa? Lebih ke dejavu. Jadi Aha. kalau aku tuh lagi di sini gitu. Jalan Bak, jangan-jangan diundang selain oleh kita, Vanessa diundang oleh penduduk di sini. Bisa jadi loh. Ini connect ya. Kayaknya connect udah terconnect. Tapi memang itu kalau bisa kita terconnect itu memang suka ada gambaran awal. Ada gambaran awal. Ya seperti inilah. Kenapa sih orang bisa mimpi gitu ya? Mimpi itu apa sih gitu kan? Tapi kenapa mimpi juga ada yang bisa ditakwilkan, yang bisa diterjemahkan. Bahkan ada baboning kita primbon tentang mimpi. Khusus ya. Iya khusus ngebahas mimpi. Ada gerakan-gerakan Mendadak. Serius loh. Ini ke lubang yang Iya. ke lubang nih. Iya. ya, Itu terus center ada- P. Ada yang ini, ada yang Nolol nih. Nongol Tapi ya itu. memang di sini ini sih. Oh. Oh. Di sini juga ini ya apa?
Ruangan. Dia pergi dia. Coba kamera sini. Kelihatan dalamnya. Senterin dalam, Dia pergi dia. Barusan ada tapi pergi dia. Bersih ini bersih. Bersih pergi dia. Cepet banget ya dari daerah sini berarti ya. Iya. Loncatnya. Iya. Refleks. Langsung kelihatan banget. Refleks. Ekspresi Manisanya beda. Langsung pergi dia. Kosong nggak ada. Langsung pergi dia. Hawanya malah tinggi di sini. Coba di. Lebih dingin hawanya di sini. Iya. Itu ini ya apa burung ya? Coba lihat. Oh malah ini apa? Kapinis? Kapinis Kelelawar? apa ya? Kapinis itu bahasa Indonesianya apa tuh? Apa mbak? Itu burung itu. Ini burung, baunya bau burung. Di sini bau kelelawar, di situ baunya bau burung. Beda koloni berarti. Iya. Beda jajahan. Oh, karena bentuk kotorannya pun beda tuh, Bang. Beda. Tuh, yang ini digundukin, Iya. nggak ditekat-tembokin. Nah, datang penduduknya nih. Nah ini burung Kapinis nih. Ini buat lagi. Iya, ini burung ini. Tawaf dia, muter-muter nih. Nah itu. Stay. Ya, ambil aja gambarnya. Jangan burung nih, jangan. Dia kesini ya. Nah, Mbak. Ya. Nih, Halo. ini. Kok dia kayak ngerem ya? Sebelum dipersilakan dia tahu dong. Oh. Suara dulu. Kan. Nah ini. Oh. Keep rolling. Terus aja. Terus aja dulu. Faye kasih center dong, Faye. Bentar. Terus aja dulu. Ini ada sesuatu nih. Bentar, ini ada sesuatu. Matiin dulu. Tahan dulu. Itu matiin juga, kamera di sana matiin juga. Ini nggak apa-apa nggak. Keep rolling ya, kamera terus roll. Matiin dulu itu. Bentar. Semuanya matiin. Wow. Tahan dulu. Wow. Gak apa-apa. Terus tahan dulu. Wow. Tahan dulu. Ini ada yang datang nih. Bentar. Wow. Tahan. Begitu kucing masuk kan ya, nggak lama kemudian ada sesuatu tuh kucing tuh di sana tuh dia. Nah, turun dia. Ada suara. Itu kucing turun. Kucing turun. Ya dia masuk juga nggak langsung masuk ya. Tahan dulu ya. Ini bukan rekayasa ya. Sekali lagi ini bukan rekayasa. Tapi tetap kamera tetap rolling. Kamera tetap rolling dulu. Sebentar. Coba pakai ini dulu aja. Bentar. Meng, ini kayaknya kucingnya ngedeteksi juga nih. Tahan. Apa? Kenapa, Nes? Hah? Tahan. Yang dulu. Stay. Coba hidupin lagi. Ya. Udah. Aman. Kenapa mau tadi? Itu portal. Lewat. Si makhluknya pada kesini. Benar. Makanya tadi si cat dulu di situ dulu kan. Dia ngerem dulu di situ tadi ya. Meskipun udah dipanggil gitu, dia malah berhenti. Iya. Terus dia terus ke sana. Terus keliling ke sana dia. Tadi sih. Nah, terus burung diem. Iya tuh di pojok tuh. Itu pojok. Kasih center, Pe. Pojok sana, Pe. Cepet, Pe. Baru pergi dia. Dan terbang lagi dia. Udah. Yuk kita pindah yuk. Pindah aja. Pindah yuk. Kita pindah. Di sini memang asik nih. Kayaknya nanti di sini ya. Iya.
Untuk ini untuk apa? Untuk perform musisi alam gaya. ya, musisi alam gaya kita ya. siapkan di sini aja. Ya, soalnya di sini tepat banget. Iya, iya. Tadi aku lihat bayangan di jendela bang. Iya, kucing ke sana Dia kan? langsung turun. Oke. Iya. Ada lagi. Tahan ya, tahan ya, tahan. Ini saya belum kita berhenti ini tadi. Iya, tahan. Ini memang seperti ini. Tahan. Iya. Bener kan? Hah? Tahan. Oh iya, tahan. Ini lampu itu masih nyala kan dia? Coba kasih Iya, tahu udah, masih on. indikator on-nya tuh. Indikator on-nya. Ini lampu masih on. Kelihatan? Ini masih on. Ini kursinya bergerak-gerak terus tuh. Gak mau diam Kucing tuh. bawah, kucing. Itu kucingnya nggak mau diam. Itu kucing nggak mau diam. Panik tuh kucingnya tuh. Itu kucing nggak mau diam. Nah, Mei, gimana Mei? Gimana? Naik. Udah. Naik. Udah, pindah yuk. Kita pindah. Wah, langsung berubah ya. Suhunya ya langsung seketika Banyak Ayo. sip itu. Paling sip. Sekarang matiin dulu itunya. Itu lampunya mati. Cut dulu, cut. Bang, apa yang terjadi ini, Bang? Hah? Karena ini di luar Sekali lagi kita tidak ada gimmick ya. nggak ada. Kita tidak ada gimmick dan ini baterai itu habis. Baterai kamera pun habis mendadak. Baterai lighting habis. Habis semuanya habis. Nah, ini tiba-tiba habis dua-duanya. Tapi kelihatannya sekarang udah mulai pada ngisi lagi nih. Karena tadi kan sebelum kejadian mati, Iya. kan kucing masuk nih. Nah, iya tadi kan ada kucing. Tapi dia nahan kucing itu. Dia pas masuk Iya. ke ruangan tuh dia awalnya jalan terus berhenti. Langsung kayak panik gitu kan kucing gerakannya. Baru dipanggil baru masuk kan dia baru berani masuk. Iya. Terus tapi kenapa dia langsung ke sana? Langsung ke jendela dan sebagainya langsung. Muter-muter ya? Tiba-tiba Heeh. Mati. mati kan. Makanya tadi saya suruh roll terus. Saat tadi pas mati nih, buat mati, kata Mbak kan suruh roll terus kan, Iya, suruh iya. jalan. Yang Vera rasain kan biasa merinding ke sini, Iya. merinding ke sini dan Vera ngerasa ada yang Iya. lewat gitu ya. Ada yang menggelisir Nah, saat ada yang lewat, Vera nggak mikir kemana-mana, pikir Vanessa Iya. karena kan di samping Vera. Tapi begitu Mbak nyalain handphone, iya. ada cahaya, jarak Mbak Desa sama saya itu jauh. Iya. Dan Mbak Desa langsung merespon melihat muka saya, jangan gerak, diem, jangan gerak, diem. Nah, itu yang dilihat apa tuh? Itu energi loh. Ya. Iya. Heeh. Saya ngerasa banyak yang datang. Iya. Jadi itu di sekeliling kita. Jadi makanya saya minta kalian jangan gerak dulu. Don't move. Oh coba tadi mana itu apa? Nah itu. Tadi itu. Coba dibantu Pak. Ya ini nanti ya baterai. Baterai satu. Betul. Gak apa-apa nanti. Coba satunya lagi sini. Nyala coba. Dan Nyala nyala coba. sekarang. Sekali lagi kita tidak ada gimmick ya. Kita tidak ada gimmick-gimmickan. Ini benar-benar asli. Kejadian ini tuh asli. Ya. Itu baterai full. Iya. Tuh. Jadi udahlah. Nanti dibahasnya nanti ya. Oke. Oke deh, Yuk coba lagi. nggak ada. Cukup. Kayaknya Nanti dulu. bukan untuk saya yang coba di sana. Nanti untuk yang perform. performa dari musisi alam gaya. Nah,
Ya, jadi ya people, sebelum kita nanti menuju ke perform musisi alam gaib, kita nanti akan bertemu dengan petualang spiritual. So, aduh, nggak kuat tuh. Mending close dulu segmen ini karena kita harus istirahat dulu. Kita break dulu dari sini ya. Oke. Dadah. Dadah. Makasih ya. Sama-sama. Thank you. Memang ini ya luar biasa ya, karena portal. Jadi ketika aktif, itu kan portal itu ketika aktif kan menyerap semua energi. Oke. Korban satu kan tadi kan, lighting korban satu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya warnanya beda, Iya, iya. karena lampunya juga beda. Dan tiba-tiba kamera tuh habis semua energinya. Sekarang siapa yang Kita mau biasa kita panggil petualang spiritual supaya bisa dibuktikan lagi nanti melalui tools-tools yang kami sudah persiapkan. Iya. Oke, para petualang spiritual, silakan. Petualang spiritual, petualang spiritual, silakan. Petualang spiritual. petualang spiritual satu, Ini Broden, Revan, Mang Boy. Mang Boy. Ya, apa kabar petualang spiritual? Iya. Baik. Karena tadi sebelum, merinding aja Karena tadi sebelum kita mulai dan sebelum kita masuk, para petualang spiritual sudah seperti biasa ngerekes. Oke. Ya, betul ya, tadi sudah ngerekes ya. Ya, Bang. Itu tuh memang harus selalu gimana sih, Pak? Awal mulanya ada ngerekes. Ya, request itu kan dari request. Iya, iya. Jadi kita meminta pada tempat ini untuk bekerja sama. Oke. Kita meminta pada semesta. Karena begini, manusia itu terhubung dengan semesta. Oke. Yang selama ini itu manusia melupakan potensinya untuk menghubungkan diri dengan semestanya itu. Oke. Nah, dengan cara-cara tradisional itu banyak yang kita melakukan request semacam begitu pada semesta. Meskipun itu bisa dijelaskan, Oke. tapi ada beberapa ritual yang biasanya itu dilakukan ketika melakukan request itu atau request itu atau misal kita sebetulnya inti dari request itu dalam kita memblending dengan semestanya, Memblending. Oke. memblending dengan semestanya. Tapi dengan bantuan beberapa cara, dan tiap cara itu biasa cocok-cocok ya, cocok-cocokan dengan orang-orangnya. Oke. Dan belum tentu cara orang ini cocok dengan cara orang ini. Oke. Oh, oke. Cara orang ini cocok dengan cara orang ini. Tapi biasanya dipakai orang-orang itu dengan cara-cara yang berbeda, tapi cocok juga. Nah, makanya request ini bisa disatukan dan digabungkan agar semuanya bisa bekerja sama. Tapi yang jelas intinya kita memohon pada semesta, kita memohon pada sang pemilik semesta pula agar tempat ini benar-benar bekerja sama, agar tempat ini bisa kita eksplor dengan aman sentosa. Ya, ya. Bang, tadi kan ada proses blending, ada proses komunikasi atau secara keseluruhannya sinkronisasi dengan semesta sekitar. Berarti kan terkolek juga data nih. Iya. Kira-kira dari petualang spiritual ada data apa yang terkolek tentang tempat ini? Gitu. Coba. Ya, tadi pas proses ngerekes, ternyata memang di sekitar sini ada, kalau bahasa saya, ada karuhun. Ya. Bukan di lokasi ini, agak ke utara sedikit. Dan ternyata tadi terkonfirmasi ya dengan adanya satu tanda yang selalu karun. Menurut saya ya, karun itu selalu meninggalkan tanda buat kita penerusnya supaya bisa dibaca dan tahu gitu. Ada pohon kiara di atas sana. Nah tadi ya sempat berinteraksi juga dan memang betul kata Mbak bahwa tadi requestnya kami juga supaya si tempat ini dan apa yang bernaung tempat ini itu bisa bekerja sama dalam membuat acara ini menjadi lancar, aman dan sentosa. Iya. Nah itu karuhun tadi tentang karuhun ya. Ya. Karuhun itu sebetulnya begini penjelasan dari karuhun, leluhur. Karuhun itu leluhur.
Nah, mengapa mereka masih bisa terkonek dengan kita? Oke. Nah, tadi lihat kita orbs kan ya? Ya. Tadi kita melihat yang namanya ini kekuatan-kekuatan dari orbs itu sendiri. Nah, di sini tadi ada yang berwarna kuning emas. Tuh, ya. Dan ada yang berwarna kuning emas. Nanti bisa dilihat nah di gambar yang seperti ini kuning emas. Nah, si kuning emas itulah yang biasa disebut dengan karungun itu. Dia menyimpan memorinya ke dalam data, ke dalam satu energi. Energi itu membutuhkan debu kosmik. Nah, dia menyimpan data ke sana dan itulah yang terhubung dengan semua petualang spiritual ini. Oke. Nah, jadi bahasa tiap tempat itu suka berbeda. Ya, betul. Ada yang mengatakan itu entity. Oke. Ada yang mengatakan itu karuhun. Ada yang mengatakan itu adalah ini kaum bunian dan sebagainya. Tapi kaum bunian lain lagi sebetulnya. Ya. Tapi kadang-kadang mereka tidak bisa membedakan antara itu gitu loh. Ya. Nah, semacam begitu. Ya, berarti ini sudah ada connect sebetulnya. Itu tuh emang sifatnya alamiah atau by setup gitu. Nah, kalau misalnya si energinya itu disimpan ke dalam bentuk orbs, berarti itu by setup kan? Ya. By setup. Karena kalau bersifat alamiah itu secara natural kita langsung bisa connect kapanpun dan dimanapun. Ya. Tapi karena ini kenapa mereka berkumpul di satu tempat dan mereka mengumpulkan energinya itu dalam bentuk suatu energi yang bulat-bulat dan bergerak sangat cepat seperti itu. Nah, pertanyaannya pesan apakah yang nanti akan diberikan oleh para karuhun ini begitu loh. Nah, ini yang penting karena selama ini orang mengartikan ini makhluk yang inilah yang justru katanya ini mengganggu dan sebagainya. Mungkin kata mereka kita yang tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya, gitu. karena selama ini dia terus memberikan pesan ya. Terus memberikan pesan. Kita gagal menangkap pesan. Iya, kita gagal menangkap pesan. Boleh sebentar ya. Maaf, tadi yang saya rasakan ya, bisa saja saya salah mengartikan. Ada emosi kekecewaan lah gitu. Ekspresinya. Ekspresi kekecewaan dari mereka itu. Iya. Yang coba disampaikan, yang kerasa sama saya sih. Memang pesan-pesan itu bisa pesan apa saja. Bisa pesan kemarahan, kekecewaan, kesenangan, dan pesan-pesan berupa teknik. Pesan-pesan bisa berupa ilmu pengetahuan juga bisa loh. Ya. Itu semua. Dan mungkin pesan-pesan di sini itu adalah pesan di energi-energi yang memperingatkan sesuatu. Ada sesuatu yang berbahaya di sini yang membuat mereka itu harus waspada. Nah, ketika mewaspadai itu dan banyak pesan tidak tersampaikan, dan itu mungkin sejak dulu tidak tersampaikan, gagal dipecahkan, ya. Mereka juga menyampaikan kekecewaannya berupa kata-kata dan emosi yang tersimpan di sana. Yang dirasakan itu emosi kan ya? Ada emosi, semacam emosi. Nah, pesan emosinya sudah tersampaikan. Biasanya kalau pesan emosi sudah tersampaikan, nanti pesan katanya itu sedikit demi sedikit itu nyampe gitu. Ya, macam begitu. Oke. Karena COVID ya. Iya. Jadi kita ini kasihan juga ini para musisi mu tengah, mu atas, mu bawah gitu kan. Mereka tuh tidak bisa konser di depan para manusia-manusia. Nah, itu dia. Nah, sekarang sudah waktunya para musisi mu tengah, mu atas, mu bawah, mu pinggir dan sebagainya itu mereka konser di depan para makhluk astral. Nah, bagaimana reaksi mereka gitu kan? Oke. Jadi para musisi ya standby karena setiap minggunya pasti kita teror untuk bisa perform di dalam gaib. Oke, buat mempersingkat waktu, Kang Diki silakan dipresentkan para petualang spiritual dengan tools-tools yang sudah dipersiapkan. Oke. Tapi sepertinya tidak di sini ya? Enggak, silakan. Kita geser ya. Ya, kita geser. Kita ayo ikut. Nah, sekarang kita mulai dengan berbagai macam peralatan yang seharusnya ini bisa menangkap. Nah, jangan lupa ini volume ya. Ini yang pegang Mang Boy kan ya? Ya. Ini volume, nanti ketika kita bicara ini diperbesar, semuanya diperbesar, kiri kanan lihat saja nanti. Nah, yang jelas ini sangat sensitif. Jadi ketika kita menggunakan ini, tanya di sini siapa dan bagaimana. Stop. Langsung tunggu dulu saja. Biasanya kalau misal benar di sini ada sesuatu, bunyi itu muncul. Cuma begini, karena di sini portal Trondalo. Mudah-mudahan yang muncul ada suara Trondalo. Oh, enggak. Nah,
biasanya kalau suara itu harus diikuti dengan ini. Jadi kalau misal muncul energi-energi yang dari kehidupan astral atau dunia-dunia yang nah, hilang lagi nih. Tadi barusan muncul, ini hidup satu. Nah, jadi Bang Boy itu dua alat, ini dengan ini. Nah, kalau yang ini night shot. Ini night shot. Jadi untuk mempergunakannya ini sudah hitam putih ya, sudah night, sudah di dalam kondisi yang jadi lebih jelas ya. Dan ini orbsnya sudah, sebetulnya kalau misalnya kita kejar, ini orbsnya bisa tertangkap ya. Nah ini thermal, karena energi itu pasti ada gelombang panasnya. Tinggal lihat saja nanti di sini berapa derajatnya. Nah ini sudah on, silahkan. Ya. Kan bosan bicara portal ya. Ya. Kita mau naon? Kalau kita. Bapak ada di sini tenang saja. Siap. Reguler kalau gitu mah. I'm here. Ya kalau begitu selamat berjuang ya. Siap. Selamat berjuang. Jadi kalau ada apa-apa mah tinggal lambaikan tangan ke kamera. Ya, tapi kalau nanti mau di switch silahkan ya. Ya kalau nanti mau di switch silahkan. Yuk, come on. Kurang putih deh. Mudah-mudahan
ada penampakan adanya kelihatan gitu. Suara-suaranya sih udah ada yang manggil, cuma kurang jelas udah yang kita baru Sampurasun. Hadir buaya di dia, hadir Sampurasun, hadir 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 Sampurasun. Ini di bawah mudah kita dapat wah di ruangan ini lumayan gelapnya people. Ini kerasa banget suhunya berbeda dari yang di luar. Apa ini? Oke people, iya, ada kelelawar. Kalau itu masih ya. Ada satu sih, ini apa ya? Coba di ujung ini ada perubahan suhu. Tapi kalau kita lihat ke sana, coba ke arah center ke sana ujung. Stop kontak mungkin kita coba lihat. Oh lupa. Tapi bisa dilihat ya, ini perubahan suhu. Memang bisa dilihat seperti dupa yang di ujung sana. Di FLIR kelihatan ada perubahan suhu. Kita cek lagi tempat yang lainnya. Oke people, area sana yang kita sorot nih sekarang ini memang pepohonan, dan memang pepohonan cenderung mengeluarkan panas. Tapi kalau ada panas yang dominan, biasanya dia seperti ini nih. Nah kalau kita lihat pepohonan yang bawah itu kan dia dingin, tapi yang atas dia cenderung lebih panas. Nah ini biasanya mungkin ada sesuatu entitas di sini, atau memang juga kumpulannya banyak gitu. Enggak, sama di dia.
lihat. Nah ini lihat, ini bergoyang. Sementara yang lain. Nah ini nih. Nah, nis, dapat nis? Dapat. Oke, ini kenceng nih. Nah, ngintangnya tuh. Itu berarti bergoyang nada. Nah, dia udah mulai ada di sini. Oke, people, ini sudah di tempat yang berbeda. Kita akan mempresentkan musisi alam gaib. Yes. Belum ya? Belum menjadi musisi alam gaib, masih menjadi musisi saja. Masih menjadi musisi. Karena jam terbangnya sudah tidak dimainkan lagi. Ngeri lah. Ngeri ya? Mancanegara gitu ya. Kita panggil. Mang Man, silahkan diaturkan diri. Aduh. Kenapa, Mak? Kaget saya, kirain Anda. Jadi kita sekarang di perbatasan ini ya, Serbia sama Bosnia. Bangunan bekas perang ini ya. Jelas. Iya. Soalnya wujud sudah ada menyentuh ini. Ya. Perang Dunia ke-8 mungkin ini ya. Mang Man, apa kabar? Saya deg-degan. Disapa dulu atau gay people. Why gay people? Saya deg-degan karena dari tadi saya menahan modal. Oke. Gimana perasaan Mang Man ya melihat situasi tempat seperti ini? Apakah takut, bahagia, tegang ya? Karena saya mau digusur. Rumah saya mau digusur. Orang tua saya. Ini tegang. Kan nggak ada hubungannya itu mah. Ada hubungannya, jadi suka mengbalikin kalau lihat bangunan kayak gini teh. Dan coba kalau dimanfaatkan. Manfaatkan bukan manfaatkan. Kan orang Sunda manfaat. Iya. Istrinya tadi taat. Ya. Iya, gay people. Mang Man ini adalah salah satu Vokalis. Jadi silakan Mang Man dipresentasikan Kalau sebagai saya vokalis sih apa? ngomong, saya sekarang petani. Petani cupang. Petani cupang. Beta fish. Kesibukan ketika pandemi kan jadwal apa? Manggung turun nih. Nah biasanya ada Itu orang kegiatan. lain, orang lain gitu. Kalau orang lain mah pandemi nggak ada kerjaan, Ah. nggak sibuk. Kalau saya mah justru makin sibuk. Makin sibuk. Manggung. Nah pokoknya sibuk menyibukkan diri lah. Nah, bisa kadang sibuk tidur, sibuk ulin, sampai jadi kesibukan. Oke. Mang Man ini salah satu vokalis jasa. Nah, sekarang punya kesempatan untuk perform di musisi alam. Perform Karindi. Jadi kita nanti akan menuju ke titik perform yang sudah ditentukan karena titik tersebut sumber energinya yang paling siap-siap menuju ke sana. Tapi sebelumnya biasa Kang Diki masih keliling kayaknya. Kang Diki tadi keliling soalnya habis belum. Saya diriku sendiri. Aduh. People ini salah satu refreshing kita karena dari tadi kita konteksnya terlalu serius. Biarkan yang serius yang ada di gedung di Senayan. Oke. Iya, Mas. Ya itu. Udah selesai belum Kang Diki? Serahin terus. Kang Diki Kayaknya sih udah ya. udah ya. Kang Diki dulu saya. Komandan saya beliau. Tadi komandan ya. Komandan saya. Alhamdulillah tuh. Kang. Jadi beliau mengajarkan saya banyak hal. Banyak, Matematika, fisika, Biologi. ilmu bumi, banyak beliau maestro di bidang. Maestro ke guru? Kisana. Asalnya. Kisilah. Oh iya, di sini bukannya nakut-nakutin, tapi di sini memang ada suatu portal dan itu portalnya itu bergerak sangat cepat. Energi yang dihasilkannya juga kadang muncul, kadang enggak. Nah ini, jadi silakan perform saja di sana. Mungkin ini berbeda dari musisi alam band sebelumnya. Sebelumnya. Iya, Di betul. sini beda. Betul.
di sini luar biasa. Mungkin kalau misalnya biasanya di level 3, level 1, level 2, mungkin ini Ya, agak berbeda. agak berbeda. Ini di luar kategori itu. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana sekarang kita Nah, lepaskan saja? Ya, kita antar ke titik yang Iya, sudah iya. kita tentukan tadi. Iya. Jadi langsung prepare di sana. Ayo, let's go, tarik lagi. Oke, people. Sekarang kita sudah ada di lokasi untuk perform musisi alam gaib. Jadi semoga Mang Man bisa lulus Ya. di perform musisi alam gaib. Lebih tepatnya mungkin bukan perform, tapi hang out. Bebas. Oke, oke. Nah, Kang Diki, bagaimana persiapannya dari tempat yang Iya. Yang jelas mah Mang Man harus hang on dulu sebelum hang out. Ilmu terus. Nah, hang on dulu, siap dulu. Nah, baru dia hang out. Masalahnya hang out dengan siapa? Sekarang lah waktunya hang out dengan makhluk astral. Nah, itu. Masalahnya di sini bukan hanya astral, tapi ada makhluk-makhluk lain yang terbuka, yang masuk ketika portalnya itu terbuka seperti tadi. Yes, Iya. betul. Nah, mereka lah yang nanti akan muncul. Tapi silahkan perform terus, karena nanti improvise-nya ketika hangout itu terjadi. Oke, Mang Man juga sudah dibekali HT. Gini, Nanti bisa dihidupkan. Ini? Iya, Betul. ketika memang Ini ya? terjadi sesuatu. Dihidupkan nanti saja. Matikan dulu. Ini hidup, ini mati. Jadi kalau mau ngomong ke sini. Nah, nah, sip, udah jaga ya. jadi saat Matiin perform dulu. HT kondisinya mati aja. Nah, gitu. Nanti. Jadi Mang Man diharapkan bisa interaksi sama kamera. Yang ini ya. Ya. Ini ada main kamera, terus nanti ada Night vision. night vision Ada juga. night vision. Nah, bisa sebelah mana posisinya? Night vision ada di samping kamera biasanya, samping kamera utama. Nah, nanti Mang Man silakan respon apa yang dirasakan, apa yang dilihat, interaksi dengan kamera, lakukan perform apapun yang menurut Mang Man nyaman. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin, Kang Diki? Enggak, Nggak bagi akuin manuk. ini ada Bercinta. Sakti. Mungkin kita lepas Mang Man untuk perform di area ini. Semoga hasilnya maksimal dan Mang Man baik-baik saja. Nanti berarti saya nunggu dijemput. Ya, nunggu dijemput. Dulu sih mau aku lebih Ya, kita nunggu di alun-alun soalnya. Nah, nanti kalau misalkan Mang Man merasa ya udah gak nyaman pengen selesai, tinggal dihidupkan HT, panggil aja. Oke, Mangga? Mari Pamit. silahkan. Mang Man, silahkan. Kami pamit. Kami pamit dulu. Tiba-tiba ada sesuatu. human, kelakuan human. Ya nuki segala aja ya. Dia jangan minum ah. Bihin kan hari ini lebar. Yang mandi ya mah. Mandi. Jangan mandi. Kerindingan ah. Lembar bangunan sealus-alus ini kan, aduh, banjir.
bekalan hatong. Uncal satu aku hayang modal. Jadi ini bangunannya, bangunan baru. Oke, kita jemput dulu kalau gitu. Kalau misalnya Enggak. mau buang air dulu. Tidak deh, tidak, biarkan saja. Aku bisa menahan modalnya ya. Oke, di kopi. Tolong dimatiin lagi HT-nya. Kalau ada apa-apa baru hubungin kita lagi. Oh. Jadi gini, ini tuh bangunannya ya, bangunan baru, tapi tidak terpakai. Sayang. Kalau saya lihat ini bisa dimanfaatkan. Terus di sebelah sana tadi ada di dindingnya ada kotoran burung kapinis sama lalai, jadi karya seni lebar. Di satu sisi banyak orang yang ingin punya rumah gitu, yang pindah kontrakannya. Satu sisi banyak juga bangunan-bangunan yang tidak terbengkalai, yang tidak difungsikan, alias terbengkalai lebar, alias saya meninggalina. Ngap di sini tuh bau kotoran burung. Aduh, Gusti. Karena naon eta teh? Bersihin segala. Iya, naon karena teh? Jadi gini, animal kill by need, people kill by greed, gitu. Keserakahan orang-orang, binatang itu secukupnya, padahal mah. Dan yuk garugi. Kalau burung kan sayangnya ya segitu, kucing segitu, tikus segitu. Kadang orang mah di mana, tapi tidak difungsikan, tidak terpakai. Di sana tempat lahir Batman, dibuai dan dibesarkan bunda itu. Dengan itu tak mah. Gusti. Kenapa bawa gitar nggak bisa gandengnya pakai ampli gitu, kerindingan. Tapi ini pirigan standar kerinding dasarnya, namanya tonggeret. Itu ini tonggeret.
sekarang reach again the machine. Dagadu dari Jogja, Dagadu dari Jogja, Dagadu dari Jogja, Dagadu dari Jogja. Waduh, gitu. Kopi. Jadi mari kita gunakan plastik dengan bijak, gitu. Main cantiknya dengan plastik. Bertanggung jawab dengan menggunakan plastik, tidak ingat konsumsi. Jadi di tengah pandemi itu banyak sekali tulang panggung yang merana, tulang panggung dari pemain bandnya, musisinya, kru panggung, berapa kerja panggung. Setahun lebih, 12, ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir lah. Saya menolak new normal. Saya ingin better normal, not new normal. Di antara anak-anak yang mondok di celana, People, sekarang kita sudah di tempat Man perform. Kita juga di sini People sudah ditemenin sama petualang spiritual. Memang tadi sudah melakukan eksplorasi dari beberapa area di tempat ini yang bisa dipresentasikan sekarang sama Mang Boy. Ya, untuk eksplorasi tadi sama rekan-rekan. Tadi kebetulan kita eksplorasi di tempat ini dulu, persis di sini. Dan memang voice recorder menangkap informasi berupa suara yang mungkin nanti bisa diperjelas setelah proses editing ya. Untuk selanjutnya kita eksplorasi ke sekeliling tempat ini dan kita tadi coba gantian
Bang, kita coba gantian toolsnya. Karena kalau di luar alat voice recording ini kan super sensitif ya Bang. Iya. Jadi angin sekecil apapun dia akan bergerak. Nah ini nanti kita mengandalkan thermal sama Light vision. night vision. Yang jelas kalau saya pikir ya Bang, mungkin bisa saja salah. Si apapun itu ya yang ada di situ sudah terkonsentrasi ke sini Bang. Iya. Makanya tadi kita begitu. Ini kalau teorinya. Iya, udah nonton Bang Man di sini. Baca di tiket aing mah. Begitu kita keluar tadi kita cenderung apa? Agak sedikit sepi lah gitu. Sepi. Iya, betul. Jadi semuanya udah di sini. Betul. Itu tadi pengalaman kami seperti itu. Betul. Memang seperti itu, semua terkonsentrasi di sini. Tapi gini mungkin kan yang saya dapatkan malam ini. Kalau tiap ada yang makhluk itu ya, apalah yang sebutannya dengan berbagai brandnya kan banyak ya. Tapi salutnya ke mereka itu saya tidak pernah nyampai sembarangan. Nah, apa yang dirasakan? Saya mah tenang. Iya. Bagi saya mah tenang maksudnya. Apalagi tadi pas main karinding ada coba saya frekuensi suara ang jadi mainkan deh. Makin tenang. Justru yang saya takutkan dengan ketenangan ini, takutnya saya asik sendiri. Kayak sarankan itu. Oh iya, berarti ya intinya asik sendiri, jadi tidak ada fenomena-fenomena lain yang kita rasakan. Dan saya rasakan damai aja. Iya. Damai dalam ketidaknyamanan sebetulnya. Ketidaknyamanan tadi dengan ruangan yang pengap, dengan kotoran-kotoran binatang ini yang ini kita ini kan bau ya. Tapi ada perubahan nggak sekarang? Maksudnya gini, kalau misalnya kita mau jujur kita bahas ya, ruangan ini tidak sepengap tadi loh. Betul. Ya, betul. Ya, maybe they are happy. Thank you for coming, guys. Itu ya. Yang jelas dengan performance tadi di sini berubah karena karinding itu ada frekuensi. Karinding itu satu alat musik yang dia mengeluarkan frekuensi dan itu terhubung dengan ini dengan orangnya. Makanya dimainkannya di sini kan. Dan memainkannya itu nggak sembarangan. Kita bisa memainkannya itu dengan ini dengan memainkan ini pula gitu semuanya. Nah jadi ketika kita masuk ke sini beda loh tadi. Tadi itu sangat pengap, sangat gak enak dan mencekam. Iya. Tapi sekarang enggak. Betul. Oke, good people. Jadi tadi hasil Mang Man perform di sini memang tidak ada yang didapat dari aktivitas Mang Man perform. Iya, begini. Tapi sepertinya ada hasilnya pada tempat ini. Nah, itu. Ini perbedaannya di episode sekarang. Betul. Jadi ada perubahan suasana dari kaum astralnya itu sendiri. Jadi ternyata setiap episode kita itu ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Betul. Dan sekali lagi di sini tidak ada yang namanya gimmick. Nggak ada gimmick. Saya namanya kan ini amanat mama saya. Jadi kalau kemana-mana itu niatan dari rumah tuh keluar tidak manfaat, harus ada manfaatnya kamu tetap niatan ke tempat manapun, mau ke gunung, ke hutan, ke desa, ke laut, ketemu siapapun, apapun semua ada manfaatnya. Mudah-mudahan itu saya manfaatnya. Iya, kalau bahasa Indonesianya manfaat. Manfaat. Manfaat yang kita. Oke, Kang Diki, Mang Man dan petualang spiritual Benda. Mang Man dinyatakan sekarang lulus sebagai musisi alam gaib. Thank you guys. Jangan lupa subscribe musisi alam channel di Ben, YouTube. tolong itunya. Wah, Oh dikasih piagamnya Dikasih. Nah ini piagamnya. Wah, ini setelah beberapa kali saya mendapatkan piagam ini yang paling bagus. Frame-nya. Dikasih frame. Bagus ini ya. Semoga dengan mendapatkan piagam ini saya menjadi musisi. Ini kan udah musisi alam gaib. Cita-cita saya pengen manggung di Mars sama di Pluto. Mudah-mudahan kalian mendengarkan saya. Dan semoga lekas sembuh. Cita-cita saya memang di mata saya ini adalah figur langka di dunia malah.
Semoga diberikan kesehatan lah. Amin ya. Amin. Oke, Kang Diki silakan closing statement-nya. Oh ya, untuk episode kali ini ternyata ada suatu perubahan luar biasa, terutama aura pada satu tempat ketika perform itu terjadi. Ya. Memang nanti akan selalu ada sesuatu yang baru di setiap episodenya, bukan apa-apa karena satu, kita tidak pernah menstandarkan. Memang cara-cara kita ini masih standar dan sebagainya, tapi ternyata perubahan-perubahannya itu tidak kita atur. Iya, betul. Dan akhirnya kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahannya itu. Dan ternyata performan kali ini itu sangat diterima oleh yang ada di sini semua, termasuk ternyata frekuensi dari Karinding itu bisa mempengaruhi ini semua ya. Ya. Ambience-nya. Iya, bisa mempengaruhi. Tadi suasana di sini tuh nggak enak dan sebagainya. Tapi ketika kita tadi masuk ke sini, seolah-olah itu semua suasana yang tadinya nggak enak itu hilang. Iya, betul. Hilang. Oke, people, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang pasti kita akan ke tempat-tempat yang memang lebih spooky. Dan kalau misalkan gay people punya suggest tempat atau saran tempat, bisa tulis nanti di kolom komentar kita. Oke, sampai ketemu lagi gay people. Para pasukan matahari datang dari timur bumi, bersekutu dengan cahaya pagi yang hancurkan apapun yang dilewati. Bersekutu dengan pagi, hancurkan yang dilewati.